Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa nasib mana ada orang tahu, dan hal itu rupanya benar. Siapa yang menyangka bahwa kini Viko dan Fomal telah menjadi pasangan suami istri? Jika kita lihat di masa lalunya, Fomal sungguh sangat glamor dan tentu saja hidup dengan gaya yang high class. Wajar saja karena memang saat masih sangat muda, Fomal telah sukses di bidangnya, yakni di bidang fashion. Teman-temannya pun adalah artis-artis papan atas tanah air. Ya, Fomal kerap menjadi perancang busana dari sejumlah artis dan musisi besar di tanah air. Perlahan ia mulai mempunyai nama dan rancangannya pun mulai dikenal. Bahkan ia lalu terpilih menjadi salah satu perancang busana Miss World yang digelar di Bali. Wajar atas kesuksesan yang dicapainya itu, lalu Fomal kemudian sosialisasinya adalah dengan orang-orang besar dan artis-artis yang besar. Hal itu juga berpengaruh pada pola dan gaya hidup Fomal. Kita tahu di masa mudanya Fomal liburannya pun kerap dilakukan di luar negeri. Tidak hanya di Asia, bahkan ia melanglang buana ke berbagai negara di Eropa. Ya, di usia muda sudah sukses, lalu kemudian terkenal, kemudian punya nama besar. Maka wajar apabila Fomal saat itu dikelilingi oleh gadis-gadis cantik yang tentu saja high class juga. Ceritanya lalu kemudian berbeda ketika Fomal menjadi salah satu juri ajang pencarian bernyanyi dangdut terbesar di tanah air, yakni Liga Dangdut Indonesia. Di ajang pencarian bakat bernyanyi, Fomal jatuh hati kepada seorang wanita dari desa berhijab dan tentu saja solehah. Salah satu peserta yang kemudian tampil di ajang pencarian bakat bernyanyi dangdut ini lalu menarik hati Fomal. Siapa lagi kalau bukan Viko yang kini menjadi istrinya. Viko memang berbeda dari kebanyakan wanita yang dikenal Fomal sebelumnya. Kita tahu Fomal banyak dikelilingi oleh gadis-gadis cantik, model-model ternama. Tetapi kemudian Fomal lebih memilih Viko, sehingga banyak yang kemudian memberikan komentar-komentar miring terhadap kedekatan Viko dan Fomal. Bahkan di awal mula kisah percintaan Viko dan Fomal ini banyak yang pesimis bahwa hubungannya akan berlanjut ke pernikahan. Ada yang mengatakan bahwa itu hanyalah gimmick di atas panggung. Ada yang mengatakan itu hanyalah upaya Fomal untuk mempermainkan Viko dan segala komentar-komentar negatif lainnya. Tetapi akhirnya Fomal mematahkan seluruh komentar-komentar negatif, langkah yang sangat serius dengan Viko. Pertama, ia lalu berani untuk kemudian bertunangan dan melamar Viko. Dan selanjutnya, wanita asal Bangka Belitung ini. Siapa yang menyangka pria yang sukses dan sangat glamor di usia mudanya ini lalu kini menjadi seorang laki-laki soleh yang menikahi seorang wanita solehah. Itu sungguh di luar praduga dan prediksi banyak orang. Sebab di masa lalunya Fomal tentu saja banyak sekali pilihan wanita, tetapi barangkali tak membuat hati Fomal nyaman. Seperti yang kita tahu juga bahwa urusan jodoh, urusan mati, urusan rezeki, dan urusan Tuhan. Manusia hanya perlu berikhtiar. Dan rupanya jodohlah yang mempertemukan Viko dan Fomal ini. Ada pepatah lama juga terkait jodoh ini yang begitu sangat masyhur, bahwa kalau jodoh takkan kemana. Hal itu benar-benar terjadi pada kisah cinta romantis antara Viko dan Fomal ini.
Ada yang menyebutkan bahwa kisah cinta antara Vico dan Fomal hingga menikah seperti saat ini itu diibaratkan seperti kisah Cinderella. Well, apapun sudut pandang dari publik terhadap kisah cinta Fomal ini, tetapi kita tahu bahwa kisah cinta Fomal ini begitu menginspirasi banyak orang, begitu membuat orang baper. Hal itu terbukti dari semakin besarnya jumlah fans Vico dan Fomal yang bernama V-Followers. Dalam waktu setahun ini saja, V-Followers sudah terbentuk hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ingatlah bahwa apa yang kau tanam maka kau akan memetiknya. Jika kau berbuat kebaikan maka juga akan dibalas dengan kebaikan. Jika kamu memberikan cinta maka juga kau akan dibalas dengan cinta. Begitupun dalam kisah Vico dan Fomal ini. Fomal yang tentu saja orang baik, maka dia akan mendapatkan orang baik. Maka pesannya adalah teruslah menjadi orang baik dan jangan lupa bahagia.